itu memodifikasi untuk mensupport supaya perilaku tersebut dilakukan atau tidak dilakukan atau dihilangkan tadi. Jadi memang seperti itu. Nah, sekarang saya ingin juga Mbak Cassandra ya, Monggo, Mbak. mungkin kalau Mbak Cassandra mau menyampaikan lagi, mungkin kita bisa sekitar 5 menit, kemudian biar teman-teman juga bisa menyampaikan mungkin unek-uneknya atau pertanyaannya, atau karena mengalami sendiri ya berada di situasi itu, apakah yang mereka lakukan atau mungkin mereka justru yang diminta oleh pengambil keputusan itu memodifikasi perilaku dari, kalau misalnya di pekerjaan jadi karyawan-karyawannya, kalau di pendidikan mungkin siswa-siswanya, jadi seperti itu. Boleh dilanjutkan dulu Mbak Cassandra, mungkin sekitar 5 menit, lalu saya buka diskusi supaya Baik, teramai. baik. Mungkin menambah lagi ada beberapa faktor ya, mungkin ketika kita masuk di industri atau sekolah atau perusahaan yang ternyata punya value-value yang berbeda, gitu kan. Jadi sehingga harus ada tambahan-tambahan gitu. Jadi kalau tadi karena masalah rekrutmen dan seleksinya, kemudian di dalam perjalanan mungkin ada kejadian tertentu yang membuat mungkin mereka jadi tertekan dan lain sebagainya, baik personal maupun yang terkait dengan kebijakan perusahaan misalnya. Contoh misalnya ada perampingan, ada keputusan untuk mungkin pensiun dini, atau mungkin ada eee, perubahan-perubahan kebijakan yang terkait dengan Ya, merger, acquisition, dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ada perubahan-perubahan tersebut. Nah, saya juga ingin menyentuh lagi yang kalau misalnya di dalam perusahaan itu ternyata ada politik kantor. Jadi bagaimana ternyata nilai-nilai dalam perusahaan itu juga akan sangat tergantung bagaimana ketika atasan itu menanamkan itu gitu ya. Mungkin kalau memang kita bisa melihat juga salah satu contoh di BUMN gitu ya, beberapa tahun terakhir, berapa kali kalau nggak salah mungkin 5 atau 10 tahun terakhir lah, itu mulai muncul ada values yang ditekankan, eee, yang kita kenal kalau di BUMN tuh ada akhlak begitu, akhlak. ada singkatan-singkatannya gitu ya. Kalau dulu kan nggak ada gitu. Nah, tapi Ya, dengan adanya perubahan-perubahan itu, nah yang jelas pasti akan selalu ada perubahan misi, visi, values gitu. Nah, untuk ya, itu jadi akhirnya semakin menambah alasan mengapa keterampilan untuk modifikasi perilaku ini penting gitu ya, untuk bisa membuat orang menyadari bahwa perubahan perilaku itu harus dilakukan gitu. Nah, kalau tadi yang pertama karena rekrutmen, kedua karena trauma, stres, masalah, dan tekanan. Kalau yang ketiga karena adanya perubahan, lalu kemudian ada value yang biasanya memang diimplementasi atau mungkin diterapkan. Lalu kemudian juga ada perkembangan teknologi gitu kan. Jadi misalnya contoh yang kalau misalnya sekarang ini orang-orang banyak sangat sangat menyesuaikan diri dengan situasi yang sekarang, terutama setelah pandemi ya. Ketika pandemi kita bekerja, nah ini juga salah satunya ketika kita bisa Zoom, kita bisa meeting dengan metode ini, kita bisa work from home, work from anywhere, work from office gitu. Atau dulu kalau di sekolah berarti study from home. Looking for the animals. Bentar ya. Oke, anak saya numpang lewat, mohon izin. Nah, jadi, kalau anak-anak juga lewat study from home, study at school gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, lalu juga ada bagaimana kita penyesuaian diri terhadap teknologi gitu. Bagaimana, eee, kita ya, kenal sendiri usia-usia itu akan sangat berpengaruh dengan gaya kerja. Bagaimana mungkin kelompok-kelompok usia tertentu akan sangat sulit menyesuaikan diri apabila ternyata ada perubahan-perubahan, di dalam model pekerjaan, cara bekerja yang mungkin sekarang akan lebih banyak teknologi. Nah, berarti kan harus banyak sekali perubahan perilaku yang, dilakukan, apalagi sekarang dengan kondisi, mmm, kita udah masuk ke 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai sekarang 5.0 gitu ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang, yang sudah tidak ada lagi sehingga, kita tentu harus menyesuaikan diri. Semakin
bertambah lagi alasan untuk belajar tentang modifikasi perilaku ini gitu ya, terutama dengan adanya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, yang berikutnya sendiri juga tadi ya juga ada politik kantor ya, belum lagi kalau misalnya ternyata ada konflik di antara divisi gitu ya, di antara karyawan, lalu kemudian ternyata pihak manajemen atau HR tentu harus melakukan sesuatu, melakukan intervensi, dan ternyata kuncinya tentu harus ada di modifikasi perilaku. Nah, bagaimana kita juga bisa tidak hanya menanamkan nilai-nilai baru, tetapi juga mencegah adanya perilaku-perilaku yang memang tidak kita harapkan gitu ya, karena semua itu kan bisa kita prediksi gitu ya, kalau seseorang ternyata melakukan hal-hal tertentu yang membuat orang lain tidak nyaman dan lain sebagainya, tentu harus bisa kita intervensi supaya bisa tetap menghasilkan lingkungan kerja atau lingkungan belajar yang kondusif, yang sehat, yang tentu saja produktif untuk sekolah maupun perusahaan. Gitu. Saya rasa itu Mbak Bea tambahannya dari saya. Terima kasih.